Hai, welcome to my video. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang superkonduktor yang meliputi mengapa superkonduktor hambatannya bisa nol dan medan magnetnya tidak terpenetrasi, teori BCS serta Meissner. Oke, let's go to video. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa sih superkonduktor itu? Superkonduktivitas adalah suatu fenomena pada suatu material yang tidak memiliki hambatan di bawah suatu mil suhu tertentu. Jadi superkonduktor disebut dengan temperatur kritis. Suhu juga dapat mempengaruhi sifat konduktivitas material ketika resistansi bahan superkonduktor turun menjadi nol pada suhu mendekati minus 273 derajat Celcius, maka akan terjadi munculnya arus listrik yang dapat beredar tanpa batas waktu lingkaran bahan superkonduktor tanpa dihubungkan pada sumber listrik. Yuk sama-sama kita dengarkan sejarah dari superkonduktor. Pertama kali, superkonduktor ditemukan oleh fisikawan Belanda Heike Kamerlingh-Onnes di Universitas Leiden pada tahun 1911. Inilah hasil eksperimen Pak Onnes dan timnya, termasuk mahasiswa tentunya, bahwa logam merkuri yang didinginkan sampai dengan suhu helium cair sekitar 4 Kelvin akan kehilangan hambatan listriknya. Terlihat pada grafik, hambatan terendah terukur sebesar 10⁻⁻5 ohm dan bisa dianggap mendekati nol pada batas-batas pengukuran yang ada pada saat itu. Suhu di mana hambatan listrik mulai turun disebut suhu kritis atau DC. Selanjutnya, pada tahun 1933, Fritz Walter Meissner menemukan bahwa bahan pada keadaan superkonduktif di bawah suhu kritis tidak dapat ditembus oleh medan magnet. Jadi, bahan superkonduktor di bawah TC bersifat diamagnetik. Ilustrasi efek Meissner ini dapat dilihat dalam video ini, di mana medan magnet tidak dapat menembus superkonduktor. Hal ini sejalan dengan pengertian efek Meissner. Efek Meissner adalah fenomena di mana superkonduktor mengusir medan magnet dari dalamnya ketika menjadi superkonduktor pada suhu di bawah titik kritisnya. Ini berarti bahwa ketika material menjadi superkonduktor, medan magnet tidak dapat memasuki material tersebut, yang mengakibatkan pembentukan lapisan di sekitar superkonduktor di mana medan magnet ditolak. Selain itu, efek Meissner ini ditentukan oleh dua hal, yaitu adanya resistivitas nol dan diamagnetik sempurna. Diamagnetik sempurna ini kondisi di mana suatu material sepenuhnya, yang berarti bahwa dalam kehadiran medan magnet, elektron dalam material akan bergerak sedemikian rupa sehingga menghasilkan arus yang menciptakan medan magnet berlawanan, sehingga medan magnet Kita simak baik-baik penjelasan singkat tentang sifat listrik material pada keadaan termal. Untuk menggambarkan sifat listrik material pada keadaan termal, di mana ion-ion dalam kisi bergetar di sekitar keseimbangannya. Ketika elektron-elektron bergerak di sepanjang kisi kristal, maka terjadilah tumbukan antara elektron dengan ion-ion dan terciptalah hambatan listrik. Situasi ini dapat digambarkan antara hambatan listrik versus suhu. Dapat dibayangkan bahwa jika suhu meningkat, peran ion-ion semakin hebat dan hambatan listrik akan meningkat. Hal ini dialami oleh umumnya konduktor normal. Bagaimana jika suhu diturunkan menuju nol? Mestinya hambatan juga akan turun menuju nol. Tetapi dalam praktiknya tidak demikian, karena adanya impuritas atau faktor lain, misalnya kemagnetan. Nah, jika konduktor itu dapat menunjukkan superkonduktivitas, maka hambatannya akan menuju nol pada suhu kritis. Dalam susunan yang berkala, ternyata tidak semua unsur dalam keadaan murni dapat menampilkan gejala superkonduktivitas. Unsur yang diberi warna kuning pada video ini bersifat superkonduktif pada suhu kritisnya masing-masing. Sedangkan yang diberi warna hijau akan menjadi superkonduktif di bawah tekanan tinggi.
dan sisanya tidak bersifat konduktivis. Sekarang kita masuk ke teori BCS yang diambil dari nama penemuannya, yaitu Johann Berder, Leo Kover, dan Robert Skriver. Teori BCS ini adalah teori yang menjelaskan mekanisme superkonduktivitas pada suhu rendah. Teori BCS ini diperkenalkan pada tahun 1957 dan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana superkonduktor dapat menghantarkan listrik tanpa resistansi. Pada tahun 1957, 3 ilmuwan menjelaskan pada suhu berapapun titik di atas titik beku mutlak semua molekul akan bergetar. Artinya, elektron pada suatu konduktor melambat ketika mereka bertabrakan dengan molekul kritisnya yang bergetar. Pada suhu yang sangat rendah, jaringan superkonduktor kristal bergerak lebih sedikit tetapi cukup perlahan untuk memungkinkan agar elektron dapat menyatu dengan atom-atom tetangganya, sehingga menciptakan wilayah bermuatan positif yang menarik elektron lainnya. Hal ini memungkinkan elektron untuk berinteraksi dan membentuk pasangan pada jarak orden nanometer yang disebut pasangan Cooper. Teori BCS ini menunjukkan juga bahwa adanya celah energi di sekitar tingkat Fermi. Energi ini adalah perbedaan antara energi minimum yang dibutuhkan untuk memecahkan pasangan Cooper dan energi dari keadaan superkonduktor. Ketika suhu naik di atas suhu kritis, pasangan Cooper bisa terpisah atau resistansi muncul kembali. Dalam keadaan superkonduktor, pasangan Cooper berperilaku sebagai satu kesatuan kuantum di mana semua pasangan berada dalam keadaan terkoneksi. Superkonduktor menjadi keadaan superkonduktor pada suhu yang cukup rendah. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan dari teori BCS ini. Dululah pada tahun 1957, lahirlah kajian teoritis terkait superkonduktor oleh 3 orang, yaitu John Bardeen, Leon Neil Cooper, dan John Progress Scriber, atau disingkat BCS. Dan akhirnya mereka mendapat hadiah Nobel. Menurut teori BCS, elektron sebagai pembawa muatan, bagaimana dalam konduktor biasa, berpasangan sesama elektron dengan bantuan kisi ion dalam kristal, membentuk apa yang disebut pasangan Cooper atau Cooper pairs, yang bergerak dengan sifat gelombang sebagaimana digambarkan oleh mekanika kuantum dengan fungsi gelombang yang disebut parameter order. Sebagai ilustrasi, ion dalam kristal relatif diam karena tidak ada energi termal, sehingga elektron bebas dapat melaju. Ketika sebuah elektron melintas, ion-ion positif di sekitarnya akan mendekat ke elektron ini, sehingga terbentuklah area yang lebih positif daripada tempat yang lain. Keadaan ini akan menyebabkan elektron kedua tertarik oleh area yang positif yang disebabkan oleh elektron pertama, sehingga terjadilah pasangan Cooper, yaitu ikatan antar elektron yang dibantu oleh kisi atau ion, meskipun sesama elektron seharusnya saling menolak karena muatannya sama-sama negatif. Pasangan Cooper dapat terbentuk dengan jarak sejauh 100 sampai dengan 1000 deretan atom atau ion. Itulah penjelasan tentang superkonduktor, efek Meister, dan teori BCS. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.